Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBOH kali ini sangat spesial karena biasanya narasumber saya hanya seorang, tapi kali ini ada dua orang. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangan industri ayam ayam goreng yang semua orang pasti suka dengan makan ayam goreng. Nah, sejak tahun 1979 mulailah industri ini berkembang dan maju di mana orang-orang Indonesia itu mengenal istilah ayam goreng yang namanya fried chicken. Terus kemudian berkembang lagi muncul yang namanya Arabian fried chicken. Nah, di studio kali ini saya ditemani oleh Pak Susanto ya, yang sehari-harinya selalu menjadi partner saya kalau ngobrol soal tentang bisnis tentang apalagi produk kesehatan ya, yang belajarnya dari Harvard Medical School ya, sampai saya terperangah begitu, kelas berat punya. Setelah itu ada juga nih sahabat kita yang lain yaitu Pak Rusdi ya, yang sudah berkecimpung malang melintang di industri kuliner perayam-ayaman begitu ya Pak Rusdi ya. Betul, Bu. Oke, selamat datang Pak Sus dan Pak Rusdi. Terima kasih. Di studio kami. Kita mau ngobrol nih Pak tentang perayam-ayaman. Istilahnya perayam-ayaman ya. Betul. Siapa yang nggak suka makan ayam? Saya rasa nggak ada kali yang nggak suka makan ayam ya Pak. Semua suka makan ayam. Nah, saya kepingin nih ke Pak Rusdi karena Pak Rusdi ini kan kayaknya udah ini mahir banget nih soal tentang pakar kuliner. Sudah punya berapa outlet, kita kepingin tahu nih dari restoran yang dimiliki oleh Pak Rusdi nih Pak. Iya Bu, sampai saat ini kami itu mengelola 16 restoran. 16 restoran? Iya, dengan yang kita juga ada kemitraan tuh totalnya ada 60. 60 outlet berarti 60 outlet. totalnya. Itu dari sejak tahun berapa Pak? Itu kita berkecimpung di dunia kuliner itu dari tahun 2017. Dari 2017, berarti sudah 8 tahun ya Pak. Wah, berarti sudah tahu persis lah seleranya orang Indonesia. Ya begitu ya Pak. Orang Indonesia senengnya manis, asin, pahit, udah tahu begitu ya. Yang saya seneng dari Pak Rusdi ini Bu, dia bukan cuman sekarang kan kelihatan sukses, ya kan? Tapi dia juga pernah jatuh bangun. Terutama Pak Rusdi mungkin bisa cerita ya waktu pandemi ya Pak Rusdi ya. Betul. Nah, boleh cerita sedikit nggak Pak suka dukanya ya kalau bisnis kuliner seperti apa? Kalau nggak salah kan setahu saya Pak Rusdi itu dulunya udah di C-level ya di industri retail ya. Profesional udah BOD lah Bu. Iya, udah C-level itu ya. Sedangkan kalau retail itu juga jelimet. Retail is detail kata orang-orang begitu kan. Sama kuliner juga is detail. Betul Bu, betul. Karena rasa setiap orang punya 100 pelanggan, 100 orang punya kemauan yang berbeda begitu. Pak boleh diceritakan sebetulnya yang sekarang ini yang berjalan ini kuliner yang Bapak geluti itu kuliner seperti apa Pak? Ya, kalau saya cerita yang sekarang Bu, yang barusan kita launching itu yang terakhir adalah Kava. Arabic fried chicken. Arabic fried chicken. Kava Arabic fried chicken. Kenapa masuknya ke fried chicken? Kenapa masuknya ke Arabic fried chicken, Pak? Jadi itu ada story-nya, Bu. Oke. Jadi kita biasa melakukan riset di market itu. Karena kalau kita lihat pangsa pasar fried chicken dari tahun yang Ibu tadi sampaikan dari mulai 79 sampai sekarang ini marketnya luar biasa besarnya. Dari dua pemain besar aja yang kita semuanya sudah tahu. Itu udah 10T. Belum pemain-pemain yang lain. 10T teman-teman, nolnya berapa ya? 1T aja nolnya 12 ya Pak? Dan itu baru, kalau tadi saya ngobrol sama Rusdi ya Bu, itu cuma 2 pemain besar Bu. 2 pemain besar. Berarti sebetulnya masih terbuka lebar buat yang mau masuk ke industri ini. Begitu. Saya tadi ngobrol sama Pak Rusdi, sempat nyesel. Saya main di produk kesehatan ya, saya mendingan main ayam goreng kayaknya. Betul. Makanya industri ayam potong juga laku keras kan betul, Pak. Bu. Jadi kalau kita lihat memang industri di sini marketnya luar biasa besarnya. Sehingga industri-industri ini turun nih dari yang pemain besar 2 ini, ada pemain tengah juga bermain dan ada pemain yang kecil juga banyak bermain gitu.
no wonder ya Pak, kenapa yang jualan burger aja ada menu ayam gorengnya ya? Iya, betul. Bu. Karena ya itu pasti ada alasannya. Orang biasa jual burger, kok tiba-tiba Pindah. di menunya Iya, ada ayam goreng. Berarti Iya. pangsa pasarnya gede Memang banget gede banget. gitu. Betul. Dan yang saya salut tadi saya ngobrol sama Pak Rusdi ya, istilahnya dari restoran yang mewah, yang di mall-mall, Sampai kaki lima. sampai gerobak. Sampai gerobak ada. Sampai gerobak betul. yang bawa penggorengan kemana-mana. Iya, Iya. iya, Saya bilang betul. dan itu hidup semua. Betul, betul. Saya bilang wah hebat juga nih industri. Betul. Itu yang bermain, bahkan yang bermain kecil Bu. Itu yang bermain gerobak. Yang kita tahu 5 merek yang terkenal deh gitu. Nggak usah kita ngitung yang kecil-kecil ya Bu ya. Itu aja 5.000 lebih loh Bu. 5.000 outlet. 5.000 outlet lebih. Wow, kalau kita lihat Pak, di kita aja di kabupaten kota itu ada 500-an kabupaten kota. Desa aja ada 83.000. Satu desa satu aja outlet gerobak aja udah 83.000 gerobak itu. Betul. Wah, itu mah pasarnya gede banget, ya kan? Dan itu masih berkembang terus Bu. Jadi kalau saya lihat ya, saya amatin, saya karena kenal Pak Rusdi gitu, saya ngobrol sama Pak Rusdi gitu, saya jadi ngeliatin gitu. Kalau jalan ya sambil macet-macet saya ngeliatin gitu. Wah itu kayaknya gerobak ayam goreng itu menguasai pinggir jalan. Bener, makanya kalau satu desa satu aja udah 83.000 gerobak gitu. Enggak kepikir nih siapa yang bisa manage segitu banyak, Dan ya kan? saya lihat itu di istilahnya di jalan-jalan gede Bu. Saya bayangin gini, kayak misalnya minimarket itu kan juga masuk ke sampai kabupaten. Oh iya, iya. Makanya saya mikir gini, ini kalau misalnya mereka berebutannya di pinggir jalan gede di ini ya. Kalau misalnya mereka masuk ke dalam ke perumahan itu marketnya juga masih gede. Iya betul. Dan belum ada betul. yang garap. Betul, betul. Nah itu menjadi peluang buat Betul, Bu. Pak Rusdi ya. Betul. Oke. Karena kalau kita lihat, bahkan minimarket yang tadi Bapak sampaikan, Pak Santo sampaikan, itu sekarang aja 2 pemain besar udah hampir 50.000 outlet loh Bu. 50.000 outlet. Wow. Itu kalau digabung semua, jadi kurang lebih marketnya itu sedemikian besarnya gitu. Soalnya setiap orang rata-rata pada makan ayam tiap hari, ya kan? Dan kalau misalnya mau menu yang paling gampang ya ayam goreng, walaupun sambelnya beda-beda ya Iya, Pak, betul, ya Bu. kan? Itu yang menu utamanya kan ayam goreng sebetulnya ya. Iya. Saya awalnya datang ke Pak Rusdi terus ngobrol makan di salah satu di outletnya Pak Rusdi di Kafah nih. Kafah pertama ya Pak Rusdi ya. Betul. Saya kaget. Saya biasanya kan makan ayam goreng biasa. Saya nggak biasa makan Arabic fried chicken ya kan. Begitu saya makan enak. Wah. Jadi ini beda nih. Istilahnya bumbunya tuh masuk sampai ke dalam. Meresap, bumbunya meresap gitu. Oke. Jadi beda Bu. Makanya begitu saya makan itu, cuma saya mikir, wah ini bikinnya susah nih. Saya bilang sama Pak Rusdi, ini kalau saya mau jualan susah nih Itu bikinnya. ada kungfunya Pak. Ada resepnya, nggak boleh dibagi atau dikasih tahu ke Pansus nanti gitu ya kan. Nah Pak berarti sudah ada 60 outlet dari total bisnisnya Pak Rusdi untuk kuliner. Tapi produk terbarunya adalah sekarang ini Kafah. Betul. Ya Arabic fried chicken. Yang Betul. sekarang outletnya ada di mana Pak Kafah? Ada di ini? Cibubur Ibu. Ada di Cibubur. Kalau begitu kalau dilihat ya berarti animonya besar sekali ya Pak. Marketnya luar biasa. Marketnya dan potensinya luar biasa. Bu. Potensinya luar biasa. Nah Pak kalau dilihat marketnya luar biasa, potensinya luar biasa. Apa nih planningnya Pak Rusdi nih? Ini kan kelihatannya kayaknya kan sekarang Pak Rusdi sama Pak Sus kan udah partneran nih, ya kan? Jadi menjadi sebuah bisnis baru kan, gitu. Justru saya tantangin Pak Rusdi, Bu. Waktu saya ketemu, saya ngelihat ini kan potensi. Saya bilang, Pak Rusdi bagi-bagi dong. Maksud saya bagi-bagi ilmunya bagi-bagi. Kalau kemarin gua ngelmu sama lu, sekarang lu ngelmu sama Pak Rusdi gitu ya Pak. Maksud saya gitu Bu. Jadi saya bilang gini, ini kan banyak orang yang pengen buka fried chicken. Apalagi Arabian fried chicken, Arabic fried chicken yang Pak Rusdi baru kembangin nih. Saya bilang kenapa nggak kita berbagi, ya kan? Berbagi dengan yang lain, UKM terutama, untuk ikut jualan. Wow, jadi membuka peluang ya bagi masyarakat yang mau join bisa. Yes. Oke, sebelum saya ataupun kita ngobrol lebih jauh, gimana siapa aja yang bisa join? Tapi kita lihat dulu VT berikut ini ya.
Arabic Fried Chicken, ayam goreng dengan cita rasa khas Timur Tengah, diolah menggunakan ayam yang bersertifikasi halal yang telah dimarinasi injeksi membuat bumbu meresap ke dalam daging hingga tulang dengan rasa khas Arabic Fried Chicken. Kaffa Arabic Fried Chicken memiliki bumbu spesial pilihan, tepung premium kualitas tinggi yang diracik dengan teknik khusus dan digoreng dengan minyak padat menggunakan deep frying, sehingga membuat Kaffa Arabic Fried Chicken sangat renyah dalam waktu lama, matang merata, crispy, dan enak. Kaffa Arabic Fried Chicken juga memiliki saus pelengkap, mulai dari chili mayonnaise, garlic mayonnaise, dan sambal khas Kaffa Arabic Fried Chicken. Selain itu, Kaffa Arabic Fried Chicken menyajikan nasi biryani yang diolah dari beras basmati dan bumbu spesial sebagai pendamping yang sempurna dalam menikmati Kaffa Arabic Fried Chicken. Kaffa Arabic Fried Chicken juga menghadirkan aneka menu yang bervariasi untuk menjadi pilihan dalam menemani hari-hari Anda. Bagi Anda yang ingin berbagi kenikmatan Kaffa Arabic Fried Chicken, Anda dapat bergabung menjadi mitra kami. Terdapat paket kemitraan yang dapat Anda pilih, mulai dari paket kemitraan basic dengan harga 19 jutaan, paket kemitraan gold dengan harga 39 jutaan, serta paket kemitraan platinum dengan harga 79 jutaan. Beragam paket tersebut sudah all in, jadi Anda bisa langsung berjualan. Anda tidak akan kecewa bila bermitra bersama Kaffa Arabic Fried Chicken. Kenapa? Karena biaya investasi rendah, sehingga hanya dengan beberapa bulan saja Anda sudah akan balik modal. Oke teman-teman, ternyata bisnis ayam goreng itu menggiurkan yang bisa sampai marketnya 10T. Tapi akhir-akhir ini saya lihat ada yang namanya Arabic Fried Chicken. Nah saya kepingin tahu nih kenapa Pak Rusdi ini tertariknya sama Arabic Fried Chicken. Bukan fried chicken yang lain. Bukan Javanese Fried Chicken. Bukan Sundani Fried Chicken. Bukan Chinese Fried Chicken. Tapi Arabic Fried Chicken gitu. Gimana tuh Pak? Jadi gini Bu, kalau berdasarkan historik yang kita jalanin, usaha yang sampai saat ini kita jalanin, itu industri makanan, terutama nasi kebuli, itu mulai booming tuh tahun 2021. Oke, karena Pak Rusdi sendiri juga punya outlet yang nasi kebuli ya. Betul. Oke. Dan nasi kebuli ini waktu masuk 2021 belum banyak pemain di situ. Oke, 2021. Iya, 2021. Itu pada saat pandemi dong. Pada saat pandemi, Bu. Oke. Jadi pada saat pandemi di situ banyak customer kita itu berkembang di situ. Karena customer kan nggak bisa kemana-mana. Sehingga take away online itu meningkat luar biasa. Nah, makanan-makanan yang mengarah ke Arabic ini juga meningkat luar biasa. Mungkin kan, juga ada sentimental, ada kedekatan dari sisi agama, religi, segala macam kali ya Pak ya. Nah jadi Pak Rusdi melihat ini sebagai peluang Arabic Fried Chicken ini. Karena kan semakin bertambahnya tahun 2021, 22, 23, 24 itu berkembangnya luar biasa. Jadi nasi kebuli itu cukup signifikan berkembangnya. Jadi kita ngeliat peluang ini, kenapa nggak kita konversi fried chicken yang ada? Karena kalau kita lihat, kalau Ibu mungkin ke Mekah, ke Madinah, di situ kan ada satu brand besar, luar biasa itu dan antusiasmenya. Dan semua orang kepengen makan, betul, sampai antri-antri nggak mau, betul. Ya kan? Bahkan bisa just tip, bayar lebih mahal nggak apa-apa, gitu. Nah, sekarang nggak perlu lagi Bu. Sekarang ya bisa beli di Kaffa, bahkan istilahnya ya, yang saya tantang Pak Rusdi tadi itu bisa punya bisnisnya Bu. Oke, jadi karena begini tadi kalau Pak Rusdi kan melihat peluang bisnisnya, marketnya besar, kemudian juga ada sentimental value-nya, maka dikembangkanlah Arabic Fried Chicken. Tapi di lain sisi kan berarti juga tadi katakan kepingin ini masyarakat juga ikut terlibat dari bisnis ini. Nah kepingin tahu sih Pak Sus sama Pak Rusdi ini yang ditawarkan apa sih buat masyarakat? Iya. Nah kemarin kita sempat diskusi Bu dengan Pak Sus. Jadi
bisnis ini kalau dikembangkan, itu kita mau marketnya kemana gitu. Terus kemudian kita diskusi, setelah kita diskusikan melihat dengan pemain-pemain yang ada, kalau kita bermain dengan UMKM yang mana customer dalam hal ini juga banyak membutuhkan, terutama customer kita yang C class, itu kan mereka juga pangsa pasarnya luar biasa besar. Oh ya, karena kan kita begini Pak piramidnya, yang di bawah di C ini gede banget, iya kan, gitu. Bu, ini jujur ngomong ya. Ide saya tuh sebenarnya gara-gara ngobrol sama Ibu di BBOH ini. Kan kita berbagi harus, Ibu bilang kan, kasih kesempatan orang jadi reseller. Makanya waktu saya ketemu Pak Rusdi, saya bilang, kenapa kita juga nggak, Pak Rusdi nggak kasih kesempatan juga orang buat buka bisnis atau kuliner. Outlet juga satu udah ada, pengalaman sudah ada, ya ekosistemnya juga sudah ada. Kan gitu. paling susah, saya nih Bu, saya pengen buka restoran, tapi saya nggak bisa masak. Oh iya, sama kayak saya Pak. Saya cuma taunya makan doang. Dan saya taunya cuma makanan enak dan tidak enak. Komplain bisa, tapi kita yang nggak tahu. Kita bisa nyobain. Tapi kalau suruh masak kan kita nggak bisa. Nggak semua orang punya bakat itu kan. Nah, Pak Rusdi udah punya semuanya. Jadi istilahnya saya bilang, ini gimana nih kalau misalnya ini? Kalau misalnya kita istilahnya kerja sama orang, kemitraan lah. Istilahnya kita buka kemitraan lah ya istilahnya Bu. Dia siap Bu. Jadi istilahnya dia bisa kirim bahannya, nanti memberikan istilahnya gimana caranya ya kan. Dan yang hebatnya lagi saya tantangin Pak Rusdi, jangan mahal-mahal loh. Saya kasih tahu Bu Limi ya dan pemirsa di sini nih, istilahnya untuk buka Arabic Fried Chicken, kalau yang brand-brand besar itu nggak cukup 1 M. Lah kalau kita sewa tempat aja sudah berapa Pak? Nah, kalau kita ngomong yang seperti itu kan terbatas. Dan Bu, permasalahannya juga begini Pak, kalau misalnya membuka restoran, nggak mungkin kita sewa hanya setahun. Nah, 2 tahun pun, belum. 2 tahun pun kita masih dakdikduk. Karena apa? Begitu kita pindah, itu kan kos pindahnya juga besar. Dan kita itu mendapatkan pelanggan juga kan butuh waktu kan Pak. Iya kan, gitu. Nah ini kejutan dari Pak Rusdi, mungkin Pak Rusdi bisa share. Dengan uang berapa ya Bu ya? Bisa. Mungkin bisa dikasih tahu, tapi mungkin kita nanti di segmen berikutnya kali kita akan ngomong. Karena kita nih saking semangatnya, ya saking ramenya kita ngobrol di sini sampai kita juga lupa nih bahwa ini udah dikasih tanda nih. Ya kan sudah dikasih tanda sama teman-teman ya. Segmen 2-nya udah mau berakhir nih. Karena sebetulnya begini, kita tuh kepengen kasih clue dulu kepada pemirsa untuk menjadi partnernya Kava seperti apa dan outletnya Kava yang di Cibubur kayak gimana. Yuk kita lihat VT-nya ya. Kava Arabic Fried Chicken, ayam goreng dengan cita rasa khas Timur Tengah, diolah menggunakan ayam yang bersertifikasi halal yang telah dimarinasi injeksi membuat bumbu meresap ke dalam daging hingga tulang dengan rasa khas Arabic Fried Chicken. Kava Arabic Fried Chicken memiliki bumbu spesial pilihan, tepung premium kualitas tinggi yang diracik dengan teknik khusus dan digoreng dengan minyak padat menggunakan deep frying, sehingga membuat Kava Arabic Fried Chicken sangat renyah dalam waktu lama, matang merata, crispy, dan enak. Kava Arabic Fried Chicken juga memiliki saus pelengkap, mulai dari chili mayonnaise, garlic mayonnaise, dan sambal khas Kava Arabic Fried Chicken. Selain itu, Kava Arabic Fried Chicken menyajikan nasi biryani yang diolah dari beras basmati dan bumbu spesial sebagai pendamping yang sempurna dalam menikmati Kava Arabic Fried Chicken. Kava Arabic Fried Chicken juga menghadirkan aneka menu yang bervariasi untuk menjadi pilihan dalam menemani hari-hari Anda. Bagi Anda yang ingin berbagi kenikmatan Kava Arabic Fried Chicken, Anda dapat bergabung menjadi mitra kami. Terdapat paket kemitraan yang dapat Anda pilih, mulai dari paket kemitraan basic dengan harga 19 jutaan, paket kemitraan gold dengan harga 39 jutaan, serta paket kemitraan platinum dengan harga 79 jutaan.
Beragam paket tersebut sudah all in, jadi Anda bisa langsung berjualan. Anda tidak akan kecewa bila bermitra bersama Kava Arabic Fried Chicken. Kenapa? Karena biaya investasi rendah, sehingga hanya dengan beberapa bulan saja Anda sudah akan balik modal. Oke, kembali lagi kita di BBOH, tetap bersama Pak Sus dan juga Pak Rusdi. Masih seputar ayam goreng, teman-teman. Ya, nah kan tadi katanya ada kemitraan yang bisa di-share kepada teman-teman. Ini kepengen tahu nih Pak Rusdi, kemitraan semacam apa? Iya. Jadi kemitraan itu kemarin setelah diskus dengan Pak Sus, kita kan mau coba memberdayakan UMKM sehingga bisa bertumbuh dan bisa mempunyai income nantinya, Bu. Jadi mereka juga bisa mendapatkan penghasilan dengan investasi yang nggak terlalu besar. Sehingga di situ dengan keunggulan kita rasa cukup karena ayam yang kita buat itu betul-betul melalui proses yang kita melakukan riset selama 3 bulan. Kita coba ingredients-nya, kita coba resepnya, sehingga tercipta satu ayam goreng yang kita buat itu cukup bisa mendapatkan respon yang positif dari customer kita. Dari rasa, harga, itu kan yang paling penting, Bu. Ya, betul Pak. Ya kan ujung-ujungnya enak kalau mahal, kalau orang kantongnya nggak cukup juga betul. Orang nggak beli kan Pak. Betul. Iya kan. Itu. Masalah rasa Bu, saya sudah tes Bu. Tapi kalau saya sendiri kan nggak valid lah istilahnya ya kan. Ya Saya karena bawa. dirimu jualan Ya Pak. makanya saya bawa Bu. Saya bawa ke teman-teman ke apa ya kan. Dan yang pernah nyobain Arabic Fried Chicken yang lain. Ada yang bilang gini, ini lebih enak loh. Oke. Oh, saya bilang, "Woi, lu apa ini gua atau bukan?" Enggak, ini lebih enak. Oke. Wow. Nah, Pak, kan kepingin tahu nih, kemitraan kan berarti semacam kayak siapa yang mau jadi partner bisa mendaftar, ya kan? Kemudian apa saja sih yang bisa disuplai oleh dari tempatnya Pak Rusdi dan Pak Sus kepada mitra ini, dan kewajiban apa yang harus mereka lakukan begitu? Jadi kalau untuk kemitraan yang akan kita coba tawarkan kepada masyarakat itu kita ada 3 tipe kemitraan, Bu. Oke, 3 tipe ya, Betul. berarti ABC gitu. ABC, betul. Oke. Jadi yang tipe paling rendah nih yang paling luar biasa karena ini harganya juga spesial, Bu. Oke. Promo lah, kita bilang harga promo launching. promo. Oke. Promo launching. Jadi promo launching itu harga yang paling murah itu 19 juta udah siap jualan, Bu. Oke, hanya dengan 19 juta sudah siap jualan. Itu dapatnya apa saja 19 juta sudah siap jualan. Jadi ingat ya buat teman-teman, kalau punya uang 20 juta ya Masih jangan kembali. Kemana-mana. 1 jutanya Masih kembali. ditabung, disimpan dulu. 19 jutanya bisa jadi mitranya Pak Rus dan Pak Sus. Iya, gitu. Bu, saya bilang gini, Bu. 19 juta punya tempat, udah bisa jualan, jadi udah dapat apa istilahnya gerobaknya, Gerobaknya, udah dapat gerobaknya, udah dapat penggorengannya, semuanya. Oke, berarti gini, kalau katakanlah saya depan rumah saya nih, ya kan, terus saya mau jualan ayam fried chicken, Arabic fried chicken, gitu kan, dengan merek Kava. Terus saya hanya kasih 19 juta, saya dapat gerobak, sudah di depan rumah saya itu untuk jualan, gitu. Nah, plus penggorengannya. Plus penggorengannya Terus akan apa lagi? dapat, plus perlengkapannya, Perlengkapan. buat penepungannya. Penepungannya, jadi alat buat untuk tepung Semuanya kan udah suka komplit. tepung kan di ini, yang Dan racikan tepung. Betul, dan juga materialnya buat jualan. Material buat jualan Betul. itu boleh tahu sebetulnya kan material jualan kalau misalnya mungkin ekspektasi saya material jualannya 100, 200, 300 atau gimana tuh Pak? Jadi di sini kita memberikan paket itu sudah termasuk kurang lebih 30 ekor ayam, Bu. 30 ekor ayam. Wah, banyak banget kalau 30 ekor ayam bisa sekampung kali. Betul. Tapi nggak sekaligus dikasih 30 ekor kan, Pak. Iya kan? Jadi 19 juta itu sudah dapat gerobak, penggorengan, ya berbagai macam peralatan, betul. Terus 30 ekor ayam. Betul, plus berasnya juga, Bu. Berasnya juga, Iya, beras ada sambalnya apa? juga, Sambalnya ada packingnya juga. Ada packingnya juga. Dan juga semuanya kantong plastik juga udah siap semuanya, Wah, Bu.
Ya sudah. Tinggal jualan aja Bu pokoknya. Jadi gini, yang dijual itu nanti seperti yang ada di cabang Kava itu ada nasi biryani ya, sama fried chicken, Arabic fried chicken. Iya. Ada kulit juga yang harganya cuma 8.000. Oh, harga jual 8.000. Harga jualnya 8.000. Harga jual 8.000. Nah, itu semuanya sudah dapat plus packingnya, Bu. Jadi nah ini kadang-kadang kalau ada dus, ada misalnya Iya, kan kalau ada kita tulisan makan sudah ada kapannya. tulisannya. Oke, sama kantong plastiknya tadi dibilang. Semua Oh, makanya kalau kita bikin sendiri kan nggak mungkin nyetak seperti itu kan. Betul, Nah betul. ini kelihatan profesional sekali. Cuma dengan kita join istilahnya kemitraannya itu 19 juta pakai Tapi tawar. diajarin nggak ngegorengnya gimana? Iya, nantinya gini Bu. Jadi mitra nanti yang tertarik untuk membeli paket kami, paket kita akan berikan training. Oke, ada training. Betul, ada training. Jadi trainingnya itu mulai dari bagaimana cara memasaknya, bagaimana cara mengorengnya, bagaimana cara menyimpannya, dan semua training yang akan kita berikan. Bahkan cara jualannya kita juga akan dampingin pada saat ini. Saya ngelihat gini Pak, tadi 30 ekor ayam, ya kan? Tidak dikasih sekaligus kan, dikasih sekaligus atau berdasarkan pesanan? Kalau awal kita berikan sekaligus Bu. Oh, oke, berarti kan ya buat teman-teman berarti harus menyediakan kulkas di rumah ya, Betul, freezer ya. freezer. Ya, Oke, betul. 30 ekor. Karena untuk space naruh 30 ekor tadi, berarti 30 ekor ayam itu di mana sudah dibumbui. Betul Bu. Oke, jadi Betul. sudah diracik lah ya, Udah tinggal siap. goreng saja kan. Siap untuk digoreng. Oke. Jadi yang diberikan itu Bu nanti akan harus di freezer betul. Nanti dikeluarkan dari freezer tinggal ditepungin, itu dalamnya udah berbumbu. Oke, jadi kan sudah diracik berarti Yes, kan. betul. Oke. Tinggal- Nah, itu yang 19 juta tadi Ya. kan. Nah, itu entry level lah ya. Betul, Yang betul. orang yang ibaratnya saya nggak tahu mau ngapain, saya mau bisnis, Ya. tapi ibaratnya dengan uang besar saya nggak berani, Ya. saya mau coba, ya itu Ya. entry levelnya itu Betul. di 19 juta. Betul. Tapi kan tadi dibilang ada nasi biasa, ada nasi biryani. Biryani. Betul. Oke, nah kalau nanti yang dikasih berasnya itu beras biasa kan? Atau beras biryani itu gimana tuh? Kalau nasi biryani itu nanti berasnya memakai Basmati. basmati Bu. Oke, beras mati. Itu beras yang memang khusus kita impor. Yang setelah dimasak dengan bumbu kita. Karena nantinya mitra itu akan memasak, udah simpel Bu. Karena bumbunya juga udah siap. Jadi tinggal dimasukkan ke rice cooker, pakai takaran dengan takaran yang nanti kita training, kita berikan bumbunya, tinggal dimasukkan dengan cara yang nanti kita berikan, udah siap untuk jualan gitu. Oke, kalau saya ngelihat begini Pak, tadi kan Bapak bilang 30 ekor ayam, terus kemudian juga plus berasnya. Beras yang dikasih beras yang biasa plus beras mati. Betul. Oke, jadi Kita berikan semuanya. Oke, diberikan semuanya. Iya. Tapi misalnya berapa persen yang beras biasa, berapa persen yang beras mati, itu sudah ada ketentuannya atau Sudah gimana? ada, Bu. Sudah ada. Sudah ada. Jadi persentasenya berapa gitu ya? Jadi nanti gini Bu, kalau ada yang tertarik nih, ada yang tertarik kok begitu ngelihat kita sekarang nih Bu ya, wah boleh juga nih cuma 19 juta gitu ya kan. Telepon buru-buru ke sini karena kita sebenarnya batasin nih. Karena kan kita launching kita nggak mau kaget-kaget. Jadi kita cuma mau 50 dulu. Bu. Oke, hanya 50 slot 50 nih, dulu. 19 juta Iya, yang 19 untuk juta. 50 slot Ya, aja. Bukan cuma 19 juta Bu, kita punya paket 19 juta, 39 juta ya harus dia sama 79. Ya, tapi yang sekarang yang entry levelnya Yang itu 19 kan tadi dikasih harga promo 19. Ya, betul. Berarti kan kalau harga reguler itu berarti di atasnya dari 19 betul. kan. Betul. Tapi ini kan hanya dibuka 50 slot aja. Iya, betul. Oke, Ya, oke. Kenapa? Karena kita nggak mau nanti kita kewalahan gitu. Jadi kan nggak ini trainingnya apanya kan Bu ya. Nanti kan ada trainingnya. Tapi yang pasti gini, dengan kemitraan 19 juta tadi ya, udah langsung bisa punya bisnis kapah Arabic fried chicken. Fried chicken, Iya. ya. Dan ini nanti dibantu juga jualannya Bu. Jadi misalnya kayak ke online-nya ya Pak Rusdi itu kita bantu. Jadi di training juga bagaimana cara misalnya di sosmed dia harus promo gitu kali ya. Bikin kontennya gitu. Betul. Oke. Jadi saya sih bilang gini, kalau misalnya yang tertarik nih berminat ya, kan ini istilahnya ya daripada apa istilahnya buat coba-coba bisnis yang lain. Ini bisnis ini kan bisnis kuliner, apalagi Arabic fried chicken itu kan lagi naik daun, Bu. Ya kan jadi
telepon sekarang juga. Jadi jangan sampai jadi 51. Kalau 51 udah nggak kebagian. Yang ke 50 ya kan nanti langsung kita bisa kasih tahu ya kan dapat materialnya. Karena gini, pengalaman Pak Rusdi ternyata tempat itu bukan sesuatu yang menentukan sekali. Nah, Pak Rusdi ini jualan ya 70 sampai 80% online ya Pak Rusdi. Betul. Oh, banyak yang Take take away. away. Kalau sekarang mah udah enggak lagi ini Pak, yang sudah bukan sistem konvensional, ya kan. Restoran juga sekarang sudah memanfaatkan yang namanya teknologi, ya, yang namanya ada, ya kita bilang ya semacam kayak delivery system, ya kan, itu bisa dimanfaatkan untuk memperluas usahanya dan memperbesar usahanya. Betul gitu. Bu. Nah, saya kasih tahu lagi nih. Kalau misalnya orang udah pengen Arabic fried chicken ya, pasti nyarinya kan yang paling dekat Bu. Betul, Nah, betul. makanya- Ya kalau saya aja kalau ngelihat ini jaraknya berapa, ya Nah. kan, berapa jauh, berapa kilo. Terus kemudian kalau misalnya saya mau pesan berapa menit, ya kan? Karena itu kan mesti anget. Makanya ini saya himbau lagi nih. Kalau misalnya yang dengerin kita, buru-buru deh. Oke. Buru-buru supaya jadi yang pertama di daerah itu. Oke, sip. Gitu. Satu hal lagi Pak Sus. Iya. Orang kalau mau mempunyai usaha Arabic fried chicken ini tidak gampang. Ya. Karena racikan resepnya itu macamnya bisa Rumit. luar biasa banyaknya Bu. Nah, nanti kan berarti akan dikasih tahu juga ya, di training bahwa ini step-stepnya gimana untuk menjadi pengusaha yang sukses di Arabic Fried Chicken bersama Kava. Ya, Nah, betul. berhubung Pak, saya itu juga sudah dikasih tahu, waktunya sudah habis. Begitu. Nanti kita akan ketemu lagi ya. Nanti di episode berikutnya masih seputar dengan Kava Fried Chicken. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat Pak Sama-sama, Rusdi dan Ibu. Pak Sus yang sudah hadir di studio, dan buat teman-teman yang ingin mencoba ya ikut berpartisipasi atau berperan dan bagaimana caranya ya ikut serta, bagaimana kita bisa nih ikut serta di 10T tadi ya, industri ayam goreng tadi. Boleh menjadi partnernya Kava Arabic Fried Chicken ini ya dengan 19 juta. Jangan lupa tinggal telepon saja di customer service dan akan dilayani dan juga diberikan keterangan lebih lanjut serta juga akan diberikan training-training ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan program ini. Salam cuan.